Pak Towel, gimana? Anda yakin Indonesia ada kans untuk menang lawan Korea Selatan agar kita masuk ke Piala Olimpiade tahun ini? Kans ya itu tadi tergantung satu. Kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada. Kalau bisa main seperti lawan Yordania. Waktu itu apa? Apa ciri khas waktu main sama Jordania apa? Karena secara tim mainnya oke. Ya. Terutama dalam proses transisi. Transisinya bagus. Jadi defense sama menyerangnya bagus. Oke. Terus kalau mau spesifik, Witan yang menurut saya selama ini macet. Waktu lawan Yordania tiba-tiba menemukan kualitas dirinya yang hebat lagi. Ya. Itu kalau kita bicara individu. Ya. Tapi Korea kan juga kita harus respect dalam konteks sepak bola itu harus respect bukan tim sembarangan. Ya. Dia kalau dalam konteks Piala Olimpiade dia udah pernah perunggu ya 2012. Udah pernah masuk Olimpiade. Perunggu juara ketiga ya. Wah. Tapi kan sekarang saya mau apa? Kan pemainnya beda semua. Iya, artinya itu tetap harus diperhitungkan. Contoh sekarang dia belum pernah kebobolan. Kalau kita bicara yang sekarang. Sekarang belum pernah kebobolan? Belum, dia lawan Uni Emirat Arab menang 1-0. Jumat pagi akan kebobolan. Lawan Cina 2-0, lawan Jepang 1-0. Artinya ini bukan lawan yang mudah. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Ya. Tapi satu lagi, satu lagi. Di sidang MK pun nggak boleh omon-omon. Buktinya kalah yang omon-omon. Jadi satu lagi, Bang. Tadi kan Bang Arya cerita Nathan Chuaon dipinjam 1 minggu, balik lagi ke klub bisa di ini lagi. Satu hal itu upaya yang patut diapresiasi, upaya serius dari ketua umum lah. Saya PSSI ketua umum lah spesifiknya. Ya, Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, ya, kalau memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sinteyong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu kan loh. Udah diuji, udah berapa tahun di sini? Contohnya begini, kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah itu upaya. Tapi harusnya kita challenge ketika tanpa Nathan Chuaon apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu lo enggak, ini menjawab pertanyaan utama tadi Bang Hotman. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Jadi sebetulnya ini kesempatan karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang. Perempat final. Nathan Tulus besok ini itu. Ini kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya apresiasi upayanya tidak berhasil seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah Kan lakukan. ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sinteyong gitu? Bayaran? Bayaran memang paling besar juga sih Bang. Nggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Oke? Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Oke? Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang. Saya yakin bisa. Seperti yang saya bilang, paling digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Nah kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga. Karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya. Bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Gue ini mantan pelatih. Siapa? Peran Sinteyong enggak? Target tuh tercapai kan? Pasti. Tapi kan ada yang berhasil, kalau ada kita yang mau tidak. Secara sepak bola mau mendalami,
Test case besok. Cuma ini kan luar biasa. Kalau test case Pak keburu kalah. Iya, nggak bisa buat test case. Kita mau menguji pelatihnya kan mau jawab. Bang Hotman mau jawab. Apa benar nggak peduli apa pelatihnya, yang penting menang kan? Iya. Cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, tugas pelatih tim nasional apa, Bang? Meraih prestasi. Oke, Pak Haji Santoso. Meningkatkan kualitas juga. Pak Haji Santoso, halo. Iya. Apakah menurut Anda sebagai pelatih, Sintayong ini terlalu dimanjakan dengan berbagai fasilitas? Ya, kalau saya berbicara secara netral, menurut saya sah-sah saja menurut saya. Karena kita tahu sendiri Coach Sintayong juga mantan pelatih Piala Dunia. Jadi kenapa Coach Sintayong katanya Bung Towel dapat perlakuan istimewa, ya memang sesuai dengan kualitas mereka gitu loh. Jadi menurut saya ya wajar-wajar saja. Karena itu tadi Coach Sintayong salah satu bisa menerima tawaran jadi pelatih timnas kita tentunya dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya mendatangkan pemain-pemain yang bagus karena Coach Sintayong tahu pasti player resource Indonesia. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, boleh-boleh saja asalkan pelatih itu wajar dikasih bonus besar. Boleh tahu nggak Pak Arya Siduli nggak kasih bocoran berapa sih gaji pelatih Sintayong sebulan? Bang gini nggak apa-apa dong, itu kan bukan rahasia. Berapa kira-kira? Kan saya setuju, cobalah. Berapa gajinya? Ya? Coba kira-kira aja, secara kontrak berapa? Biar kita tahu. Nggak, gini Bang, kita jangan lihat masa kita dibongkar-bongkar gaji orang. Ya apa-apa, itu udah rahasia umum, atau gue yang ngomong. Coba dia pemain dunia, transfer segini, dibeli segini, itu udah bukan tahu rahasia. semua. Iya, Bang gini loh. Kan tujuan kita Bang, soal tadi kan... Lu bilang, jawab dulu, lu tahu atau enggak? Ya tahu lah. Berapa? Udah Bang, yang pasti... Ya yang pasti jangan sampai ngalahin honor pengacara gua. Ya. Gini Bang. Bentar, 1M sebulan? Ya pokoknya... Kira-kira coba lah kan? sebut kira-kira aja, kira-kira. Gini Bang, aku mau ngomong sama Toel tadi. Aku tadi ngomong Toel tadi. Ini Bang, ini bukan soal, tadi kan Toel bilang bahwa ini kan bukan soal fasilitas itu kan bukan soal gaji dan sebagainya, itu nomor dua. Iya dong, perlu dong. Enggak Bang, tapi yang bagaimana tadi kan disampaikan bahwa ini Nathan udah pergi, diambil lagi, diupayakan. Itu fine kan? Oke. Fine. Gitu kan. Karena gini, bagi Pak Ketum itu, ini kan bukan soal wah nanti kalau dikasih ke STW bagus-bagus pemain nanti STW naik, bukan soal itu. Ini soal merah putih. Iya, betul. Nah ini soal merah putih, namanya Ketum, pokoknya gimana supaya STW bisa maksimal. Masuk kamu Pak Towel agak cemburu sama Sintayong ya? Bukan cemburu Bang, karena saya ngikuti perjalanan tim nasional. Ya. Luis Mia pun bagus. Jadi gini, kalau dikasih fasilitas seperti yang sekarang, naturalisasi seperti sekarang, fasilitas TC yang luar biasa, mau ke Turki, ke Dubai, ke segala macam, jangan-jangan pelatih manapun bisa berprestasi baik juga Bang. Segampang itu. Itu jawaban terbuka Bang. Betul. Itu kemungkinan terbuka. Kita tahu bahwa contoh Real Madrid. Lo nggak bisa. Dari timnas. Nggak bisa Anda menutup peluang itu kan kepada pelatih lain, nggak bisa. Lu kan tahu bahwa pelatih itu cocok-cocok. Dan oke, kita istirahat dulu, tapi sampai satu pun nggak ada yang ngasih bocoran berapa gaji Sintayong, nggak ada yang berani. 1M Bang, sebulan. 1M masih kalah sama Hotman Paris. Oke, kita istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Kita lagi di Hot Room. Christian Gonzalez salah satu pemain bola mantan naturalisasi. Apa prediksi saudara atas pertandingan nanti tim Indonesia lawan Korea Selatan? Kira-kira berapa kosong? Kalau kita main seperti tadi Abang bilang lawan Jordania ya. Karena kemarin semua disiplin kerja keras semua. Anda yakin bisa menang? Ya saya yakin. Gitu. Saya seorang pemain bola. Harus selalu pikir positif. Saya pikir 1-0. 1-0? Ya 1-0. 1-0. Kalau 1-0 nanti gajinya Sintayong makin tinggi, Towel marah.
Jangan bilang gitu. Bang, Christian Gonzalez aja jadi pelatih. Bagus kalau naturalisasi. Soalnya dia nggak mau Sintayong dapat Lamborghini kayak gua. Pak Arya Sinulinga, apa harapannya nanti? Gini Bang, aku sedikit ya Bang. Tadi kan Abang kita belum jawab juga mengenai sampai kapan naturalisasi, berapa banyak, dan sebagainya. Ini perlu karena kita kan temanya ini juga Bang. Saya mau beritahu Bang, kita U17 itu Bang tiap tahun Piala Dunia. Berarti tiap tahun kita butuh 25 pemain minimal. Artinya tiap tahun 25, regenerasi nih Bang. Sementara U20 itu tiap 2 tahun. Artinya tiap 2 tahun kita harus punya stok lagi nih. Jadi kita sekarang nih kalau untuk mencapai sampai dari U17 sampai senior, kita mungkin butuh sekitar 120 pemain timnas. Wow. Bayangkan 120 pemain timnas. Berapa orang naturalisasi itu? Bukan. Dari mana kita cari? Artinya dari mana kita cari? Makanya kita cari nih. Di Indonesia mana? Di Papua di mana? Di Aceh di mana dan sebagainya. Sampai ke ujung dunia pun kita akan cari. Walaupun penduduk Indonesia 300 juta. Iya, karena pemain bola kan bukan seperti yang gampang Bang. Karena dia punya harus dari usia 8, 9 dan sebagainya. Nah, jadi kami akan cari dari seluruh Indonesia dan sampai seluruh dunia Bang. Dicari karena kita butuh 120 pemain timnas dari kelompok usia tadi. Pemain yang bagus, bukan hanya pemain yang terseleksi. Dan terseleksi. Jadi ini karena kita harus akan ikut seleksi Piala Dunia mulai dari U17. Jadi kita bukan main-main nih, nggak bisa sepele-sepele. Makanya 120 pemain dilakukan, dicari, maka yang di dunia pun dicari Bang. Pokoknya siapa? Neneknya darah Indonesia ya, ambil. Ada Bang, saudara kita, Marga Damani. Tapi kalau ketemu abang, bapaknya negro, ibunya Damani Bang, orang Simalungun. Usia sekarang dia 16. Ya kita ambil dari Swiss. Setengah darah Bang, mamanya masih asli orang kampung kita. Masa nggak aku ambil, gila apa? Makanya dimanapun kalau ada darah Indonesia, kalau ada di Venus Bang, kita cari. Jangan kuat-kuat, Toel marah. Karena kita butuh pemain banyak. Iya benar. Justinus. Bang, aku ngingetin, Bang Arya PSSI, satu hal naturalisasi betul nyari di mana, tapi membangun sepak bola kan nggak pernah lupa. Di dunia manapun bangun dari bawah, gitu kan. Bang Arya baru separuh ceritanya kan naturalisasi. Dilupakan juga. Emang Arya bilang kalau pembinaan dilupakan kan enggak. Lah, artinya makanya, justru saya cuma naturalisasi itu adalah gitu mengakselerasi kan? Iya. Mendorong. Gak hanya akselerasi Bang. Tapi saya juga tidak setuju kalau dibilang iya jangka pendek, nggak bisa jangka panjang. Kalau 20 tahun lagi ada seorang Messi yang berdarah Indonesia, masa kita nggak ambil? Yang penting kan adalah naturalisasi yang kita ambil punya kontribusi lebih bagus dari lokal. Dan terbukti sekarang bahwa kualitas atau permainan pemain Liga 1 itu terangkat. Mereka bisa adaptasi. Sekarang kira-kira prediksi aja. Menurut Anda kira-kira lagi prediksi Bang. Prediksi Indonesia lawan Korea Selatan nanti Jumat nanti berapa kosong? 2-1 juga. 2-1 untuk kita. Oke. Yang kedua, Anda kan pengamat sepak bola. Berapa sih gaji Sintayong? Dia nggak mau jawab. Berapa sih? Yang saya dengar itu sekitar 1 M dan itu kecil ya. 1 M sebulan. Itu kecil Bang. Itu untuk level seperti Coach Aji tadi bilang. Untuk level yang pernah ngelatih Piala Dunia itu kecil. Jadi kalau dibilang gaji masih kalah sama gua. Ya percaya kalau itu mah. 1 perkara bisa 5 perkara bisa 5 M sebulan. Ya masih kalah sama gua. Belum lagi yang itu Bang ya joget-joget. Belum lagi ya. Berapa itu? Jadi Anda masih ada harapan Indonesia menang ya? Gak ada harapan. Saya yakin Indonesia menang. Oke, Pak pelatih sepak bola Pak Aji. Harapan Anda Pak Aji? Ya tentunya kalau harapannya ya tentunya Indonesia bisa menang lawan Korea. Tetapi kita harus ingat bahwa tim Korea juga tim bagus. Tim-tim yang lolos dari grup stage ini tentunya memiliki kualitas. Bahkan saya jujur katakan Jordania pun masih di bawah Korea Selatan. Jadi menurut saya bukan tidak mungkin kita bisa menang. Tapi perlu perjuangan yang sangat ekstra untuk bisa mengalahkan Korea. Dan jangan lupa bahwa Korea itu sudah terbiasa dengan sepak bola dengan level yang tinggi, Bung Hotman. Jadi menurut terima kasih Pak Haji. Kepingin menang seperti itu. Bapak berharap tapi Korea itu pemain yang bagus. Pak Toel, coba tumpahkan semua unek-unekmu sekarang. Dia bilang gajinya Sintayong 1 miliar sebulan. Anda pasti marah.
Kagak, kurang itu Bang. Kurang. Gimana sih di satu pihak dia bilang kurang? Lah kan nggak boleh ngomong, kan mendingan PSSI yang ngomong dong. Jadi menurut Anda lebih dari situ gajinya? Ya. Lebih dari situ? Ya. Hah? Ya lebih dari banyak situ. Kan? Lebih banyak? Enggak. Berapa M kira-kira sebulan? Enggak sampai 2-3 M. Nah? Enggak, urusan duit gak menarik Bang. Oh jadi menarik dong. Jadi yang intinya Bang, bukan soal naturalisasi atau apanya, tapi eksesnya yang gak bagus. Apa yang gak bagus? Eksesnya. Jadi publik bola kita terbelah antara pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro STY, lokal pret. Oh, begitu. Jadi seperti Coach Aji ini kadang dianggap rendah oleh publik, oleh netizen. Dianggap nggak ada. Liga 1 fisiknya lemah dan sebagainya. Kenyataannya semua terbantahkan di Piala Asia usia 23 ini. Jadi naturalisasi menimbulkan pro dan kontra. Namun demikian kita akhiri dulu ini. Biar bagaimanapun naturalisasi dan pelatih Sintayong telah mengangkat citra sepak bola Indonesia pertama kali di mata dunia. Dan kepada para pemirsa, mari kita nonton nanti Jumat pagi ya. Ya sama-sama kita nonton. Dan kalau bisa, malam ini juga kalau bisa Pak Presiden Jokowi nelpon semua anggota timnas Indonesia, kasih bonus 1 orang 5 miliar 1 orang. Saya yakin akan menang. Demikianlah kesimpulan kita malam ini. Jangan